Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus knowledge management. Di sini terdapat urutan siklus knowledge management. Yang pertama integrated KM cycle, yang kedua strategic implication of KM cycle, yang ketiga practical consideration for managing knowledge management, yang keempat yaitu best practice. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai integrated KM cycle. Di sini terdapat 3 tahapan integrated KM cycle. Yang pertama yaitu knowledge capture or creation, kemudian diakses ke knowledge sharing and dissemination, lalu kemudian dikontekstualisasikan ke knowledge acquisition and application, lalu kemudian diupdate atau diperbarui dan kembali ke knowledge capture or creation. Pada tahapan tersebut dijelaskan pada bahwa tahapan pertama ini menciptakan pengetahuan, lalu pengetahuan tersebut dinilai dan dimasukkan pada tahap penyebaran pengetahuan. Setelah itu pengetahuan kemudian melalui tahapan kontekstual agar dapat dipahami dan dapat digunakan atau diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Lalu pengetahuan tersebut dapat kembali dan pada tahapan pertama untuk diperbarui isi dalam kandungan pengetahuan tersebut. Pada KM terintegrasi ini terdapat penciptaan pengetahuan yang berarti dalam siklus KM integrasi terjadi pengembangan pengetahuan dan inovasi pengetahuan baru dan yang sebelumnya tidak ada dalam sebuah perusahaan atau institusi. Siklus knowledge management terintegrasi ini dirumuskan oleh Darkir yang menggabungkan sebagian besar elemen model-model siklus knowledge management lainnya yang dari beberapa para ahli. Lalu yang kedua yaitu strategic implication of KM cycle. Pada strategi ini pengetahuan menjadi dasar yang dapat menentukan perilaku cerdas dan kompleksitas pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Pengetahuan perlu dirancang dan diterapkan untuk proses bertahap dan transformasi pengetahuan tersebut seperti informasi, yaitu diproses untuk memastikan bahwa pengetahuan dapat digunakan oleh pengguna dengan baik. Implikasi strategis dari KM Cycle bertujuan untuk mempertahankan dan berbagi pengetahuan dengan pengguna luas, dan pengetahuan perlu dipraktikkan dengan benar agar menjadi hak milik perusahaan. Lalu yang ketiga, practical consideration for managing knowledge. Dari pertimbangan praktis untuk mengelola pengetahuan yang telah menua membutuhkan prinsip pengorganisasian kerangka kerja yang akan membantu penulis. Untuk penulis ini yang dimasukkan yaitu Darkir ya, untuk mengklasifikasi berbagai jenis aktivitas dan fungsi yang diperlukan untuk menangani pengetahuan dalam organisasi atau setiap individu. Kerangka kerja tersebut sering dikemas dalam bentuk teori atau model knowledge management. Lalu yang keempat best practice. Di best practice di sini perlu diterapkan pada sebuah perusahaan atau organisasi karena dapat membantu perusahaan mencapai produktivitas yang baik dan dapat menjadi daya saing pada perusahaan tersebut. Saya mengambil teori dari Kermali S 2002. Lalu kemudian best practice dapat digunakan apabila berkesinambungan dengan performance dan objektivitas, tidak memiliki efek yang besar, serta memiliki hasil praktek dari best practice itu sendiri, sehingga dapat membuktikan bahwa best practice tersebut terlaksanakan dengan baik. Saya mengambil hasil penelitian tersebut dari artikel jurnal Dani dan kawan-kawannya pada tahun 2016. Jadi best practice tersebut sangat penting bagi pengembangan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu di sini saya menyebutkan contohnya. Contoh dari siklus knowledge management tersebut. Terdapat sebuah perusahaan pada bidang pakaian. Jadi ada seorang desainer yang memiliki inspirasi fashion terbaru, sehingga desainer tersebut menilai apakah fashion tersebut telah cocok pada pasar. Lalu
Kemudian desain tersebut menyelaraskan hasil penelitian tersebut sehingga fashion tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. Lalu ini dia referensi yang saya gunakan. Terima kasih.